Shalom, selamat malam semua. Nah, itu Pak Refli datang bersama istri. Anak-anak, apa kabar kalian? Oh, yang di kursi sana, HP dipakai, awas. Ayo. Kembali ada sini, awas ya. Ayo. Siap belajar? Oke, baik. Kali ini ada dua pembicara akan maju saya, lalu seorang ahli. Ada yang sebelum kamu hipnoterapi kah? Pak Peres Pujanahor. Kami akan duet nanti. Oke. Yang kita mau pelajari saat ini harus pakai mikir baik-baik. Kami akan berusaha sejelas mungkin bicara, karena ini kasus yang sangat-sangat sering kita hadapi dalam hidup, tapi kita seringkali nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan. Oh ya, sebelum lupa Alex, nanti usahakan David bisa ketemu Pak Peres ya. Kita akan belajar bagaimana membedakan antara fakta dan kebenaran, antara berpikir positif dan berpikir benar. Nah, nanti kita akan kupas hal ini untuk bersama-sama. Kalau saudara dan saya termasuk yang di rumah bisa menang, bisa membedakan antara yang fakta dan yang benar, antara pikiran positif dan pikiran yang benar, percayalah hidup ini tidak akan pernah ada masalah sedikit pun. Serius. Sehingga nanti kita akan dibuat kagum oleh firman Tuhan. Sehingga kalau saudara setelah mengerti firman ini, kebenaran ini, dan saudara praktekkan dalam hidup, maka saudara akan menemukan kalau sampai suatu saat saudara ketemu masalah, maka saudara berkata, aku sedang tidak benar. Sampai segitunya. Nah, tadi Mama Yoga memberi kesaksian dan ada berapa yang komen. Nah, padahal dia belum tahu apa yang kita mau pelajari. Nah, kalau sampai saudara bisa melihat kami suami istri seperti ini, ya itu tadi. Tapi gak usah keluar dari sekolah. Karena kami sudah hidup bisa membedakan antara fakta dan kebenaran, antara pikiran positif dan pikiran yang benar. Kita mulai dengan ayat ini, Yesaya 55. Semua fakta dalam kehidupan, ya, itu selalu terletak pada pola pikir. Tolong catat, ya, semua hal yang membuat kita kacau itu terletak pada pola pikir. Yesaya 55 ayat yang mana 5? Bukan. Yesaya 55 itu tentang pikiran kita dan pikiran apa itu jauh sekali. Ayat berapa itu? 7, 8 ya. Oke. Kenapa di situ sampai di sini sampai dapat? Kenapa biar? Jadi mungkin belajar. Maaf, bahkan saya dahului. Kalau masih ada di antara saudara yang punya masalah tentang keuangan, pasti saudara belum mengenapi firman yang kita akan pelajari. Serius. Bersyukur kalau saudara yang di Nabire khususnya dan beberapa anak-anak saya, saudara saya di tempat-tempat yang lain, itu bisa melihat. Tadi Fili saksi juga, saya itu gak akan pernah bisa dikalahkan oleh uang. Yakin gak akan bisa. Maka itu buat saya punya uang gak punya uang itu gak ada masalah. Dan di antara kita baru ada yang mengalami itu. Tiba-tiba dapat uang sekian miliar, tiba-tiba
Waktu cerita itu, saya nggak bingung, saya nggak panik, saya nggak apa, padahal nggak pernah pegang uang sebanyak itu. Itu karena sudah menang atas uang. Ingat Bu saudara, saya dahului ya. Selama di otak saudara masih ada konsep uang lebih penting dari Tuhan, saudara lebih baik gak usah jadi anak Tuhan. Karena saudara sedang mengutamakan saingannya. Padahal Matius 6:24 masih ingat, tidak bisa melayani dua Tuhan, Yesus dan uang. Ini logikanya ya. Anggap semua kita pengusaha besar. Gak ada yang aneh. Cuma anggap pengusaha besar. Nah ini fakta kebenarannya di sini. Anggap saja kita semua pengusaha besar. Amin. Renungkan pengusaha besar. Pengusahanya banyak. Karena masing-masing kita punya 6 anak. Masing-masing kita. Nah, apa yang kita rasakan kalau 6 anak kita ini tiap hari membicarakan saingan perusahaan kita? Jawab cepat. Apa yang terjadi kalau kita sebagai papa mama punya perusahaan besar dan anak-anak kandung kita nggak pernah mikir perusahaan kita, tapi mereka sedang mikirkan perusahaan saingan perusahaan bapak ibu. Ngerti? Maka itu kalau di otak saudara selalu uang nomor 1 baru Tuhan, saudara pengecut, saudara nggak layak disebut anak-anak bapak, karena saudara lebih banyak membicarakan saingan bapakmu. Bertobat, walaupun kita perlu. Dan bersyukur setelah konsep firman ini saya alami dalam hidup. Walaupun itu susah dimengerti, ya, orang model saya bolak-balik ke luar negeri kok nggak punya uang, itu kan nggak masuk akal. Tapi buktinya saya juga nggak tahu bagaimana ceritanya. Ini dia, oke? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Apa kata lain rancangan? Ide, apalagi cepat? Rencana, apalagi nih? Rancangan. Semuanya mikir. Sketsa. Apa? Gambaran. Ayo apalagi? Desain. Banyak hal. Apa? Ditulis. Oh, buat list apa yang mau dikerjakan. Iya. Berarti beda nggak? Apa yang papa pikir dan kita pikir? Beda jauh. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahweh. Keluarkan 2 ini, rancangan dan jalan. Saudara, hidup ini harus punya rancangan. Hidup ini harus ada jalan dan punya tujuan. Kalau tidak, kita nggak hidup. Orang di hutan yang nggak ada jalan pun mereka bisa menemukan jalan. Maka itu mereka nekat dan berjalan. Oke, ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, kalau kita membaca fakta ini, bahwa cara kita berpikir dan cara kita hidup itu beda jauh dengan cara papa berpikir dan cara dia hidup. Renungkan, siapa yang dirugikan kalau 2 pribadi ini diketemukan? Siapa yang dirugikan? Cepat, ayo, jawab. Apa yang siapa yang dirugikan? Ini serius. Siapa? Bapak di surga. Rugi besar dia ngurusin kita ini.
Betul, rugi besar. Nah, dari sini kita menemukan kalau Papa mikir untung rugi, kita sudah buang dari dulu. Betul? Kenapa kalau Papa mikir uang, mikir untung rugi ngurusin kita pasti dibuang dari dulu karena nggak ada hasilnya dia ngurus kita, malah kita porotin dia. Tapi toh dia itu. Ngerti nggak kalimat ini? Uruslah orang walaupun jangan dapat duit dari orang lain. Ini prinsip Allah. Dan itu saya tahu. Makasih Yoko lagi menunjukkan itu. Salah satu contoh kebiasaan saya. Cara sistem penerbangan luar negeri itu kalau naik ya apa istilahnya, ada kumpulan airline membentuk satu grup. Nah, yang paling besar namanya Star Alliance. Itu terdiri dari 27 airline. Nah, itu paling besar. Nah, saya anggota dari Star Alliance. Sehingga kalau saya pergi ke luar negeri, walaupun naik kelas ekonomi, rata-rata saya bisa bawa 50 kilo. Dan itu tidak baik. Nah, orang-orang heran. Setiap kali saya mau berangkat, contoh yang pernah ke Korea Selatan, pertama kali saya ke Korea Selatan, dan saya tahu itu kebanyakan TKI tenaga kerja Indonesia kerja di pabrik-pabrik. Nah, yang undang saya beritahu, tolong tanya kepada semua saudara yang ada titipan penting karena saya sudah sering keluar negeri. Saya minta yang perlu obat dari Indonesia di Korea tidak, yang harus bawa surat-surat dokumen-dokumen penting yang belum bisa dikirim ke Korea Selatan. Beritahukan mereka, tolong kirim ke alamat saya di Jakarta sebelum tanggal saya berangkat. Secara logika itu nggak repot. Nah, pasti. Tapi bahasanya tidak. Saudara tahu, mereka kagum. Lebih-lebih gereja-gereja yang undang, belum ada pendeta kayak begini. Tapi saya bisa merasakan betapa pentingnya. Sampai mereka itu beberapa dia nangis. Sudah lama kami ingin dapat ini dari keluarga, tapi tidak ada yang bisa bawa. Ngerti nggak? Nah, seperti itu pola pikir saya. Saudara dan orang-orang heran. Bahkan pernah setelah 50 kilo masuk bagasi, ternyata pas mau berangkat itu seperti yang terakhir saya berangkat dengan Cilus. Iya, teman berangkat. Iya, jadi sudah siap 5 koper karena saya dapat 3, Mama Lus dapat 2. Tiba-tiba 8 jam sebelum berangkat ada telepon gereja di Philadelphia harus bawa CCTV yang beri di sini. Nah, CCTV-nya itu saya belum tahu besar seberapa, berat seberapa. Ya udah, mau tidak mau, karena itu barang penting. Nah, saya nggak bisa geser yang mana. Akhirnya harus tambah 1 koli lagi, dan 1 koli itu bayar $230. Beratnya 23 kilo. Nah, saya ini orang-orang heran begini. Saya itu berangkat ke luar negeri itu, saya ukurannya pakai tiket nabire. Nah, ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau ke luar negeri murah nggak dibanding tiket nabire? Murah. Bayangkan, Jakarta, Los Angeles pulang pergi itu pernah kami dapat nggak sampai 20 juta 1 orang pulang pergi.
Nah, Jakarta Nambire bisa-bisa 12 juta pulang. Nah, kan masih lebih murah ini daripada Kendal. Terus bagasi lagi, jaga ini. Karena tahu kalau lebih 1 kilo pesawat 280.000 kok nggak salah 1 kilo. Jakarta Nambire. Bayangkan, kenapa bisa begitu? Nah, maka itu ketika saya bawa barang ini ke Amerika cuma bayar 230 itu kira-kira 3,5 juta. Ini masih lebih murah dong daripada Nambire. Loh, justru yang kali ini pergi karena saya tersendat, saya nggak bawa pakaian karena saya ada pakaian di sana. Jadi saya nggak bawa barang pribadi saya. Masih ingat kesaksian pertama kali kami ke Brasil? Iya, kemudian Roh Kudus bilang membawa tempe. Aneh. Ternyata gara-gara tempe ada satu orang diselamatkan. Luar biasa kesaksian ini. Nah ini Ustaz, cara berpikir kita harus mengikuti cara berpikir kita. Dan kalau saudara dan saya bisa mengikuti pola pikirnya Bapa di surga, maka bagi banyak orang umum kita ini aneh. Maaf, berapa banyak di antara kita yang datang ke Nambire dan pada hancur-hancuran minus. Nah, kalau dipikir, ngapain ngumpulin orang-orang bermasalah seperti ini? Apakah ngangguran? Ternyata puji Tuhan sudah mulai banyak di antara kita yang siap menerima. Ya. Julio di mana sama Mitra ada? Nggak datang? Ada? Oh nggak datang. Ketika saya beritahu itu langsung Irfan dengan Agus, sudah kami urus saja. Luar biasa. Nah banyak sudah mulai yang lain. Sebentar lagi rumahnya Gunawan akan menemukan kamarnya 7. Anak siap-siap aja. Anak kita satu sudah keluar. Ya, siap-siap pasti kecil. Oke, cara berpikir. Ya, jadi intinya kalau dunia cara berpikirnya untung berapa. Tapi kalau kita bukan untung berapa, siapa yang akan berapa? Amin. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Jadi semua pola pikir kita ya harus. Ketika bulan yang lalu akhirnya saudara memutuskan ada institut dari Pak Alexander. Nah, salah satu saudara kita di Surabaya yang menemukan satu kata, budayakan. Jadi ternyata firman Tuhan ini bisa dibudayakan. Ngerti ya? Lakukan. Ya, model-model begini yang dunia nggak bisa mikir. 18 2 Korintus 4. Nah, ini kan aneh. Baca. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Orang yang kritis jawab, lah kenapa punya mata? Loh iya atau tidak? Loh iya atau tidak? Ini kan pola pikir yang aneh. Lalu mata dipakai untuk apa? Loh coba saudara ini perhatikan. Maaf kalau saya katakan lagi, buat saya kesulitan itu berkah. Yang lain diam saja. Buat saya kesulitan itu pertama, karena saya tidak melihat itu sebagai kesulitan, karena kesulitannya yang kelihatan. Melainkan dengan lebih gila lagi. Ini nggak kelihatan kok, dilihat baru kelihatan. Aneh bukan? Ini cara berpikir yang luar biasa. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, kalau sampai kalimat ini, jujur, milih yang kekal atau yang fana? Harus menjawab. Maka itu kalau yang
yang kekal itu yang justru mata jasmani gak lihat, nggak sampai TSI-nya. Lihat ya, maka itu saudara, jangan saudara merasa bangga jadi murid Yesus sebelum saudara dilihat orang saudara itu aneh. Amin. Justru amin itu yang benar. Jadi sekarang kami memikirkan, kalau pikir lagi ya, hal-hal yang tidak kelihatan. Dan hal-hal yang kelihatan kami tidak pikirkan. Karena aneh. Ngapain yang gak kelihatan kok dipikirkan? Maaf ya, Nelson. Ya, saya ini sebelumnya pernah ketemu mereka di Surabaya. Gak tahu Mas Ingat, gak tahu Bapak kebaktian di Jalan Ria Warman datang, iya. Masih ingat? Ini lagi khotbah. Tiba-tiba ada kasih kode, ada orang cantik. Nggak bisa tuh orang khotbah. Penting amat. Iya. Udah akhirnya selesai khotbah, saya serang gembala, saya keluar. Kita ngomong mereka. Wah, orang utama. Boleh cerita atau lupa? Kaget kok. Hah? Ya sudah ribet. Kok itu shock saudara? Itu ke mobil yang saya pinjam penyok itu kan mesinnya dipukul. Oh, ada apa itu? Jadi melihat fakta apa ya? Nah, faktanya apa? Saya lihat yang ada masalah. Tapi Roh Kudus bilang banget dia kenapa itu? Karena itu saya beri berkat yang luar biasa. Oke? Ulang. Jadi sekarang kami memikirkan hal-hal yang tidak kelihatan, dan hal-hal yang kelihatan kami tidak pikirkan. Karena yang kelihatan hanya sementara saja, tetapi tidak kelihatan tahan sampai selama-lamanya. Dalam dunia pabrik atau produksi, ayat ini bisa dibuktikan. Saya beri contoh. Mimbar ini, kursi yang sudah duduki, alat-alat yang sudah pakai, handphone apa saja yang di rumah juga. Sebelum jadi barang yang kita kelihatan ini, barang ini ada di mana? Di pikiran yang punya ide. Betul? Punya atau tidak? Termasuk saudara yang tukang buat kue. Siapa masih buat kue tidak? Udah lama kita makan pianya siapa? Mana pianya? Pensiun. Pensiun. Ya. Nah, orang-orang yang buat kue, buat makanan juga, sebelum makanan jadi ada di mana kue ini? Nah, ini mungkin bagi makanan bidang. Makanan dan kue yang di mana yang bisa basi dan yang tidak bisa basi? Yang kelihatan bisa basi, kan sudah jadi. Yang belum kelihatan, yang tidak kelihatan, nggak bisa basi. Tapi barangnya ada tidak? Ada. Baik yang sudah jadi maupun yang belum jadi, barang itu ada. Jadi kita nggak sih ini biasa sekali. Maka itu kalau saudara lihat sekarang masa, maaf saya sebut Yuli, Ibe, Santi, sangat kelihatan kalian bicara. Anak-anak nggak punya apa-apa, tapi lihat yang belum kelihatan. Ada hal-hal yang luar biasa. Ini cara hidup kita. Tadi saya dengar cerita dari Sherry. Ya, maaf saya nggak sebut nama.
ketika satu keluarga ini, Yongki sekeluarga minta supaya pindah ke Nabi. Waktu mereka tiba itu bukan cuma nol tapi minus dan luar biasa kesulitan, tidak masuk. Jadi saya dengar cerita, ternyata saudara kita ini sekarang luar biasa dalam pulihkan, bahkan lebih daripada itu. Saudara, maka itu harus hati-hati dengan pola pikir. Jangan membiasakan aku mau fakta, aku mau fakta. Kalau saudara selalu menuntut fakta, oh ya, enggak, maaf ada alasan. Kalau saudara selalu menuntut fakta, coba jawab. Saudara tidak akan menerima yang lengkap, karena yang fakta itu bisa basi, bisa rusak. Jadi ketika benda-benda ini masih ide penciptanya, penemunya, itu nggak bisa rusak. Tapi begitu idenya terwujud nyatakan lewat sebuah pabrik, nah ini bisa rusak. Hebat sekali. Kejadian pasal 21 ini kisah Hagar. Ayat Kejadian 21 ayat 16-19. Oh ya, ya. Dan Hagar duduk agak jauh, kira-kira sekemana jauhnya, sebab katanya tidak tahu aku melihat anak itu mati. Tanyanya, anaknya sudah mati atau belum? Tapi mamanya tidak tahu kalau mati. Nah itu cara kita berpikir. Sedang dia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Masalah yang kita hadapi itu perlu kita carikan jalan keluarnya bagaimana. Tapi ketika saudara mencari jalan keluar untuk masalah itu, sadar nggak? Seringkali manusia memutuskan yang jelek. Ya atau tidak? Ini masalah padahal belum tentu. Nah kemarin kita baca soal solusi ini. Saya ulangi lagi. Tidak sedikit manusia yang punya masalah sambil menangis harusnya cari jalan keluar supaya anak itu tidak mati. Tapi logika manusia ini sudah menentukan jalannya sendiri bahwa aku pasti gagal. Jadi kalimat ini itu sering terjadi dalam hidup kita. Akhirnya sekian puluh persen manusia itu pasti gagal. Yang bergerak siapa? Dirinya sendiri. Oh tak bisa, ini pasti gak bisa. Ayat 17. Nah ini Bapak bekerja. Tuhan mendengar suara anak itu. Ini lucu sudah. Yang nangis ya mamanya. Tapi yang didengar bukan. Lu ngerti nggak? Lu ngerti nggak saya tanya apa? Tahu-tahu apa yang dia jawab cepat dan banyak. Iya. Tuhan nggak pernah pusing dengan orang nangis. Karena apa? Tuhan pasti tolong. Ini luar biasa. Tuhan mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepada Hagar. Nah, ini pertanyaan yang lucu. Masa sih malaikat tidak tahu Hagar yang masih sedih takut anaknya mati? Ngerti maksudnya? Maksudnya begini. Buat malaikat itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Maka itu malaikat tanya, apa yang mau susahkan Hagar? Kalau Hagar model kita bilang, mata enggak ya aku ngapain? Ya bisa gak Hagar seperti itu kepada malaikat itu? Masa aku enggak lihat iman aku mau mati? Jangan takut.
lagi pernyataan ini loh cara Bapak kita berpikir. Padahal harusnya takut mati ya mati. Jangan takut sebab diulangi lagi. Tuhan telah mendengar suara anak itu dari tempat yang terbaik. Saya coba bongkar. Gak ada catatan si Ismail ini ngomong apa. Ternyata kok Tuhan dengar dengan suaranya itu ngomong. Gak tahu ya. Jadi Ismail dalam hati luar biasa. Nah, makin sering nangis bertobat kan tadi dengar. Dan dalam hati yang didengar oleh Tuhan. Dia suka teriak-teriak. Maaf saya ngomong. Yang sering terjadi bagi manusia normal, tapi nggak normal cuma ketika banyak duit diam-diam. Betul atau tidak? Namanya manusia. Ketika nggak punya duit, nah itu dia. Itu manusia. Oh, begitu. Ada istri yang juga. Nah, jadi Tuhan mendengar. Ini pola pikir yang luar biasa. Ayat 18. Pokoknya angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Stop. Sulit nggak Hagar melakukan firman ini? Bangun, angkat anak itu, bimbinglah dia. Cepat, sulit nggak Hagar melakukan perintah ini? Sulit, sebab di otak Hagar anak ini mau mati. Ini udah mau mati, suruh bangunkan dia, angkat, bimbing anak itu. Nah ini konsep. Jadi banyak kali saudara punya masalah, mengalami masalah karena menciptakan sendiri. Padahal Tuhan belum selesai bekerja. Kami ingat itu. Nah, bayangkan kalau sampai firman ini kita hidupi, akankah kita kalah dengan masalah? Tidak. Tunggu aja. Dia punya jalan keluar sendiri yang kita tidak tahu. Sebab, nah kata sebab ini kunci. Papa ngapain? Ayo, sebab papa ngapain sebetulnya? Mama membuat dia menjadi bangsa, tapi mamanya bilang, nah ini yang bertentangan terus. Mamanya bilang mati, Tuhan mati anak ini. Padahal Tuhan bilang, kita jadi bangsa yang besar. Bangun, angkat, bimbing. Ayo, siapa saja, di mana saja yang sedang diinjak-injak oleh masalah, kita goblok sendiri. Setuju? Pola pikir nggak mengikuti pola pikirnya Tuhan. Coba kembali ke Yesaya 25, bisa dibuka Brian. Ya. Jadi kalau Papa berkata caramu berpikir dan caramu berpikir itu jaraknya bumi ke langit. Saya menemukan, ya udah jadi bumi terus hidup ke langit. Oh enggak amin. Kalau kita di bumi terus, ya sudah. Ketinggalan, tapi kalau kita pindah ke langit, luar biasa. Nanti habis ini Pak Pedes dulu, saya kembali ke saya akan ngomong soal linear. Waktu itu linear, sambung garis saja. Luar biasa. Oke, ayat 19. Lalu Tuhan ngapain? Membuka mata Hagar, terus sehingga Hagar ngapain? Melihat sebuah sumur, titik koma. Saya Musa nggak tulis detail, lalu model Hagar kayak. Pertanyaannya, sumur itu baru dibuat Tuhan secara mujizat atau sumur itu sudah ada sejak dulu sebelum Hagar lagi? Sudah ada. Dan mana saudara tahu sumurnya sudah ada? Buka matanya. Iya. Karena Papa membuka mata.
Tidak bersumur baru, semuanya sudah ada. Nah, saya punya istilah ini, memakai. Ketika mata manusia cengeng ketutupan air mata, maka tidak bisa melihat mata air. Betul? Nah, itu dia. Seperti beberapa orang lalu, mereka sudah nangis di Sumaha tahu. Ulang. Jadi berapa puluh tahun yang lalu lewat kejadian 2119 ini Roh Kudus beri saya sebuah hikmah. Selama mata saudara ketutup air mata, maka saudara tidak bisa melihat mata. Ada semuanya di situ. Ini apa anak-anak ini? Jangan bodoh lagi. Pokoknya begini ya, begini. Masalah itu ternyata bukan masalah, tapi kesempatan. Nah, tadi ya itu ya sebelum minta maaf menambah gara-gara ulang tahun Mercy. Nah, pasti Ino tadi secara luar biasa. Sebentar lagi sudah Nabire akan punya icon. Itu bersih kondisinya. Simbol sesuatu apa? Kepiting terang masak-masak. Wah, ternyata berapa waktu yang lalu ya idenya Pak Agus Walek dengan Ino buat kepiting masak bumbu terasi dengan kenari. Wih, luar biasa, ternyata saja kita kenal. Nah, akhirnya Ino bertemu dengan sekian puluh nelayan kepiting yang ada di mana seluruh Meropek. Ternyata mereka itu berpuluh tahun gak pernah dapat keuntungan karena gak ada yang beli kepiting. Nah, sebentar lagi Ino akan jadi tukang kepiting yang hebat. Dan sekian ton akan keluar dari Nabire. Luar biasa. Lalu ada orang dari Jogja juga memberikan ide, tolong bumbunya sudah diproduksi secara dibutuhkan, tinggal kita atur orang memasak. Nah, padahal masalah cerita kisah itu datang ke Nabire itu karena terpaksa, karena mereka punya masalah. Kenapa? Bukan karena terpaksa. Ya karena terpaksa dalam mau menganak-anakan anak-anak. Kasihan istilah itu. Ya karena begitu anak-anak itu Nabire, wah mereka lepas, bisa main kiri kanan lari-lari, dan itu yang mereka tidak miliki waktu mereka masih di mana-mana. Jadi masalah itu bukan masalah, tapi itu berat. Amin. Hagar pergi mengisi jilbabnya dengan air, kemudian diberinya air minum. Mati nggak? Enggak. Maka itu yang sedang bertahan mati. Beres.